Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin yang berbahagia. Yang pertama, perkenalkan saya di sini Ana Agustia Wulandari, atau anak-anak bisa memanggil saya Ibu Ana atau Ustazah Ana. Di sini saya akan mendampingi dan menemani anak-anak dalam pembelajaran bahasa Jawa. Mungkin di sini ada anak-anak yang berasal dari luar daerah Jawa sehingga belum mengenal atau belum bisa menggunakan bahasa Jawa dengan baik dan benar, bahkan belum mengerti apa itu bahasa Jawa. Tapi tidak apa-apa, mari sama-sama kita belajar dan mengetahui dan menerapkan penggunaan bahasa Jawa secara baik dan benar. Dan di sini Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar pada pertemuan pertama atau materi pertama pada semester ganjil ini. Yang pertama adalah kita akan memahami tentang unggah-ungguh basa atau penggunaan bahasa Jawa, yang mana kompetensi dasarnya adalah memahami berbagai fungsi teks lisan sesuai dengan unggah-ungguh Jawa dan menyusun teks lisan untuk berbagai keperluan sederhana. Lalu, indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan pertama kali ini, siswa dapat menyebutkan ragam bahasa yang digunakan dalam penerapan teks lisan yang sesuai dengan unggah-ungguh bahasa Jawa, dan siswa mampu memahami penggunaan tataran bahasa Jawa baik di sekolah maupun di rumah. Nah, untuk penilaian pembelajaran bahasa Jawa pada 1 semester ke depan, nilai akan diambil dari penilaian sikap, dari tugas-tugas, dan dari nilai ujian akhir semester atau penilaian akhir semester. Langsung saja kita masuk ke materi unggah-ungguh bahasa Jawa. Yang pertama adalah pengertian unggah-ungguh basa. Apa toh yang dimaksud dengan unggah-ungguh basa itu? Unggah-ungguh adalah tata krama, paugeran atau aturan, sopan santun, toto trapsilo, tata tertib ketika kita berbicara dengan orang lain. Ketika kita berbicara dengan orang lain, tentunya kita harus memperhatikan bahasa yang kita gunakan untuk menggambarkan rasa hormat kita kepada lawan bicara, dan pada akhirnya dapat membentuk obrolan yang menyenangkan. Pada pertemuan pertama ini mungkin Ibu akan menggunakan pengantar bahasa Indonesia, akan tetapi pertemuan selanjutnya mari kita sama-sama membiasakan menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Kromo secara baik dan benar. Kemudian yang kedua adalah ragam basa, atau yang dalam bahasa Jawa dimaksud dengan unda usuk basa, yaitu bahasa Jawa dibagi menjadi 2, ada ngoko dan kromo, di mana ngoko terbagi menjadi 2 lagi, yaitu ngoko lugu dan ngoko alus, dan basa kromo juga dibagi menjadi 2, yaitu kromo lugu dan kromo alus. Lalu bagaimana perbedaan bahasa ngoko lugu, ngoko alus, kromo lugu dan kromo alus itu? Nah, yang pertama yaitu ngoko lugu. Ngoko lugu adalah bahasa yang isinya adalah kata-kata ngoko, tidak disisipi dengan basa kromo. Nah, penggunaan ngoko lugu adalah penggunaan ketika berbicara dengan orang tua dengan anaknya, guru kepada muridnya, dan berbicara kepada teman yang sudah akrab. Contoh misalnya kalimat
Aku arep mulih, atau dalam bahasa Indonesia saya mau pulang. Dan yang kedua adalah kancaku lagi adus, atau dalam bahasa Indonesia teman saya sedang mandi. Nah, di sini tidak ada digunakan basa krama sedikit pun menggunakan basa ngoko. Nah, itu dimaksud dengan ngoko lugu. Kemudian yang kedua adalah ngoko alus. Ngoko alus adalah kalimat-kalimat yang menggunakan kata-kata atau tembung ngoko, akan tetapi ada satu atau dua kalimat yang diganti dengan basa krama. Nah, ngoko alus ini digunakan untuk ketika berbicara dengan orang tua kepada orang yang lebih muda, akan tetapi beliau mempunyai pangkat yang lebih tinggi. Kemudian oleh para pejabat kepada pejabat yang lain, dan mungkin pejabat kepada bawahannya. Nah, misalnya contoh kalimat ngoko alus adalah Bapak guru wis kondur. Tapi dalam bahasa Indonesia Bapak guru sudah pulang. Nah, di sini terdapat basa krama yaitu kondur, sedangkan ngokonya Bapak guru wis itu adalah basa ngoko. Dalam bahasa ngoko lugu cukup dengan Bapak guru wis wangsul. Akan tetapi itu kurang pas karena ketika yang berbicara adalah murid membahasakan guru. Jadi tembung mulih harus diganti dengan bahasa kondur, yaitu basa krama dari bahasa mulih. Contoh yang kedua adalah ibu guru ora rawuh. Nah, ini merupakan contoh yang sama. Yang berbicara adalah murid pada gurunya, sehingga kata rawuh adalah bahasa yang digunakan untuk menghormati guru tersebut. Rawuh berarti datang, berarti ibu guru ora rawuh atau ibu guru tidak datang. Di sini yang dimaksudkan tidak datang ke sekolah. Kemudian contoh yang ketiga adalah simbah lagi dahar gedhok. Nah, di sini yang merupakan basa krama adalah dahar atau makan. Nah, simbah lagi dahar gedhok dalam bahasa Indonesia berarti simbah sedang makan gedhok. Nah, apabila diganti dengan simbah lagi ndedhok gedhok, itu kurang pas karena simbah adalah orang yang lebih tua daripada kita yang berbicara. Nah, perlu digaris bawah pada bahasa ngoko alus ini, jangan sampai kita mengkeramakan diri kita sendiri. Misalnya seperti ini, kula badhe kondur. Nah, menika adalah bahasa yang sangat salah, menawi kita yang menjadi bahan pembicaraan diri kita sendiri adalah kula badhe wangsul. Apalagi jangan sampai contoh lagi kula badhe dahar atau saya mau makan. Itu adalah kata-kata yang salah. Yang benar adalah kula lagi maem utawi kula nembe nedha. Nah, menika jangan sampai kita mengkeramakan diri kita sendiri. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah krama lugu. Di sini krama digunakan tentunya untuk berbicara kepada orang yang lebih tua. Misalnya di sini krama lugu adalah krama yang tidak diselingi dengan bahasa krama inggil. Misalnya contoh kalimatnya adalah kula wau dalu tilem jam 11. Nah, berarti dalam bahasa Indonesia saya tadi malam tidur jam 10. Nah, di sini tidak bisa dituliskan dengan kula wau dalu sare jam 11. Tidak bisa karena yang menjadi subjek adalah
diri kita sendiri. Yang kedua adalah ada kalimat adik mboten purun adus. Nah, karena di sini adalah orang yang lebih muda, maka menggunakan kata adus. Jika orang tersebut adalah orang yang lebih tua, maka digunakan kata siram, yang berarti sama-sama mempunyai arti mandi. Lalu contoh kalimat yang ketiga adalah sampeyan badhe dateng pundi, atau dalam bahasa Indonesia kamu mau kemana. Tetapi di Kromo Lugu menggunakan kata sampeyan. Nah, jika di Kromo Alus menggunakan kata panjenengan. Nah, ini masuk ke dalam Kromo Alus adalah bahasa krama, basa kromo yang diselingi dengan kromo inggil. Nah, basa kromo alus ini digunakan ketika berbicara murid kepada guru, orang anak kepada orang tua, pembantu dengan orang yang menjadi yang diikutinya. Nah, contoh kalimat dari kromo alus adalah buku menika kagunganipun ibu guru. Nah, mboten dipun serat buku menika gadahipun ibu guru karena merupakan kromo alus sehingga harus menggunakan kata kagunganipun yang dalam bahasa Indonesia berarti buku ini milik ibu guru. Karena yang menjadi objek adalah ibu guru, maka menggunakan basa kromo alus. Nah, contoh kedua ada kalimat Pak Lurah badhe tindak dateng Jakarta nitih sepur, yang dalam bahasa Indonesia berarti Pak Lurah akan pergi ke Jakarta naik kereta api. Nah, di sini dituliskan badhe tindak dateng Jakarta nitih sepur, mboten badhe kesah utawi badhe lunga, karena di sini Pak Lurah adalah orang yang mempunyai pangkat sehingga harus menggunakan basa kromo alus. Dan yang ketiga adalah simbah mboten kersa dhahar sekul, karena di sini dalam bahasa Indonesia berarti simbah tidak mau makan nasi. Di sini karena yang dibahasakan adalah simbah orang yang lebih tua, berarti menggunakan kromo alus. Nah, demikian tadi sekilas materi tentang unggah-ungguh basa. Bila anak-anak ada yang kurang paham atau bahkan tidak paham, dipersilahkan bertanya. Insya Allah Ibu akan menjawab agar anak-anak bisa paham dengan materi yang pertama ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.